Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi. Kali ini akan membahas tentang kebijakan moneter dalam perekonomian di Indonesia. Kita pun mulai dulu dari satu pendahuluan bagaimana kita memahami bekerjanya mekanisme pada pasar uang dan pasar barang, dan ada sebuah kerjasama ataupun sinergitas ya di antara keduanya. Ini sangat penting karena kita memahami bahwa pasar uang itu juga harus mampu bersinergi dengan pasar barang sehingga memunculkan sebuah hal yang berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya setiap kebijakan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia ya tentang kebijakan moneter ini mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita bicara tentang bagaimana sebenarnya jumlah uang beredar yang bisa mendrive pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dan tinggi ya, dan nanti berakhir pada sebuah penyerapan tenaga kerja dan kemakmuran, peningkatan pendapatan per kapita nasional. Nah, kemudian kita akan bahas yang kedua ini tentang bagaimana kelembagaan ya, kelembagaan kebijakan moneter. Kita bicara mengenai sinergitas antara kebijakan moneter yang dikelola oleh bank sentral dengan kebijakan fiskal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kita sangat memahami bahwa kerjasama yang baik yang saling memahami antara kebijakan moneter oleh Bank Indonesia serta kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan atau Kemenko ini memiliki dampak yang sangat baik terhadap perekonomian secara keseluruhan ya. Nah, oleh karena itu perlu sebuah pemahaman yang sangat penting bahwa saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa pemerintah sudah tidak diperbolehkan untuk meminjam uang kepada bank sentral atau Bank Indonesia. Ini pemahaman yang sangat penting, artinya untuk sektor-sektor dalam hal pinjaman dana maka itu sudah menjadi penuh core kompetensinya Kementerian Keuangan ya. Tidak bisa lagi meminjam kepada bank sentral atau Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, perlunya sebuah komite ya yang membentuk sebuah kesepakatan di dalam pengaturan tingkat suku bunga dan juga bicara mengenai faktor-faktor lain. Kita pahami jika tingkat suku bunga terlalu tinggi, suku bunga pinjaman ya terlalu tinggi, itu akan membuat investasi menjadi tidak berkembang dan berakhir pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tentunya. Nah, ini perlu dipahami bersama bahwa bank sentral itu perlu berkoordinasi dengan kebijakan fiskalnya yaitu Kementerian Keuangan tentang pentingnya sebuah koordinasi memastikan bahwa bank sentral akan menekan tingkat suku bunga yang cukup signifikan ya ke titik yang lebih rendah untuk memastikan bahwa orang-orang itu bekerja pada sektor real, dan itu perlu didukung oleh Kementerian Keuangan sebagai otoritas kebijakan fiskal. Nah, sekarang kita ingin jelaskan dalam konteks ini kira-kira ya mengapa kebijakan moneter itu tidak efektif atau tidak bisa cepat ya memberikan sebuah dampak yang positif terhadap perekonomian nasional. Yang pertama adalah fakta menunjukkan bahwa kebijakan moneter itu tidak mampu mengatur pola pengeluaran masyarakat yang sangat dinamis. Artinya ya bahwa bank sentral itu perlu cepat untuk reaktif ya, reaktif ketika ada sebuah policy, misalkan penurunan tingkat suku bunga oleh bank sentral yang cukup signifikan atau penambahan jumlah uang beredar tapi tidak diserap oleh masyarakat yang sangat dinamis, maka perlu sebuah policy dari kebijakan moneter yang cepat ya sehingga ada sebuah apa namanya peraturan bank sentral atau BI yang mampu secara signifikan memengaruhi pola spending masyarakat. Itu tugas dari kebijakan pemerintah dalam hal moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian seharusnya ya pada saat resesi ya, pada saat ekonomi sedang melemah, pengangguran tinggi, bank sentral harus cepat ya
bereaksi dengan menurunkan tingkat suku bunga sehingga orang tidak simpan uang di sektor finansial, tapi akan mendrive atau memanfaatkan dananya ya untuk dikeluarkan di sektor real, sehingga akan ada serapan tenaga kerja baru, sehingga orang-orang bisa mendapatkan pendapatan dan ekonomi akan tumbuh ke arah yang diinginkan. Nah, ini artinya itu cuma satu aja, bagaimana Bank Sentral, Bank Indonesia mampu beradaptasi dan mampu melakukan reaksi secara cepat ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Jika lambat, ya tidak mampu merespon, tidak dapat mengendalikan bagaimana pergerakan, ya, pengeluaran dan sikap ataupun pola konsumsi dan pola produksi di tengah masyarakat, maka tentunya akan membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Nah, oleh karena itu di sesi ini, di slide ini kita memahami bahwa kebijakan moneter saat ini sudah berubah ke arah yang lebih advance ya. Tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi ya, kemudian juga bank sentral mefokuskan dirinya ya dengan kemampuan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga itu untuk memastikan pengendalian inflasi. Nah, inflasi satu topik yang sangat menarik dan ini menjadi sebuah core kompetensi Bank Sentral atau Bank Indonesia di dalam mengatur inflasi yang ke arah yang diinginkan ya. Inflation targeting kita kenal. Jadi Bank Sentral harus mampu memastikan bahwa inflasi terkendali dengan otoritas moneter mereka, mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga yang ada. Nah, sehingga dengan demikian ya bahwa kalaupun toh nanti di sisi bank operasional yang demikian banyak uangnya ya, tetapi ketika pemerintah sudah membuat sebuah inflasi targeting yang diharapkan ya, maka tidak akan berpengaruh meskipun bank operasional sedemikian banyak cadangan uangnya, tapi ketika bank sentral yang melakukan penurunan tingkat suku bunga ya, itu akan membuat efektivitas ya di dalam pemanfaatan dana itu terjadi. Jadi orang tidak mau lagi simpan uang karena uang tidak memiliki nilai return yang menguntungkan. Tapi orang mau untuk memutarkan uang di sektor real. Ya, ini yang penting. Bank sentral harus mampu ya memastikan bahwa uang yang ada itu di tengah masyarakat itu berputar di sektor real. Ya, sehingga akan memunculkan sebuah kepastian ya pada supply barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh masyarakat, sehingga harga tidak menjadi tinggi dan ini juga berdampak pada pendapatan masyarakat semakin banyak karena orang terserap di sektor pekerjaan dan yang utama akan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan cepat. Demikian saja, semoga Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur kebijakan moneter mampu membuat bangsa ini menjadi semakin sejahtera, peningkatan pendapatan nasional per kapita, dan juga meningkatkan GDP serta pertumbuhan ekonomi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.